Firaun Agung membuka topengnya, nampakkan wajah pemuda tampan. Dialah asal peradaban manusia yang memimpin bumi ribuan tahun sebagai Dewa Matahari. Ternyata Firaun adalah alien yang merasuki tubuh remaja demi keabadian. Karena butuh batu giok langka dari luar angkasa untuk memperbaiki tubuhnya, ia membangun gerbang antar bintang. Ia mengirim budak ke planet lain untuk menambang, sementara piramida berfungsi sebagai koordinat pemindahannya. Lama-kelamaan manusia bumi tak lagi sanggup menahan tirani Firaun. Saat Firaun pergi, mereka bersatu merobohkan gerbang antar bintang agar sang tiran tak bisa kembali. Dengan runtuhnya gerbang itu, sejarah ini terkubur di bawah pasir. Namun pada 1928, arkeolog tak sengaja menggali cincin raksasa misterius di depan piramida. Cincin penuh simbol tak dikenal itu ternyata bahannya bukan berasal dari bumi. Militer segera merahasiakannya, lalu membawa cincin raksasa itu ke lab bawah tanah untuk diteliti 10 tahun. Namun ilmuwan tetap tak mampu menjelaskan asal-usulnya, hingga muncul Profesor Jenius. Sebagai ahli Mesir kuno, ia menyadari simbol di cincin itu bukan hieroglif, tapi sandi kuno yang hilang. Hanya dengan beberapa coretan, ia memperbaiki kesalahan terjemahan dan mengungkap makna sebenarnya. Stargate yang tersegel ini terkubur selamanya. Profesor menemukan simbol di cincinnya mewakili rasi bintang. Secara teori, 7 titik koordinat memungkinkan perjalanan lintas ruang. Karena sang profesor memecahkan misteri 10 tahun hanya dalam 2 hari, penanggung jawab kagum dan langsung membawanya ke Stargate asli. Profesor pun berhasil menemukan 7 koordinat benar di cincin itu. Staf segera menginput koordinatnya ke komputer. Saat koordinat keempat diatur, Stargate mulai beroperasi. Begitu koordinat terakhir dikunci, getaran hebat pun terjadi. Tak lama, Stargate memancarkan cahaya putih menyilaukan dan terbentuklah gerbang air yang berkilau. Inilah gerbang menuju galaksi lain. Profesor sangat antusias dan segera menawarkan diri meneliti isi gerbang itu. Sang jenderal mengapresiasi keberaniannya, lalu mengirim satu regu kecil untuk mendampingi. Sebelum berangkat, penanggung jawab memberi Profesor Leontin temuan Stargate agar ia selamat saat yang mendebarkan tiba. Begitu Profesor masuk ke gerbang, tubuhnya terurai jadi partikel mengikuti jalur Stargate. Dengan kecepatan kasat mata, ia melesat hingga tubuhnya tersusun kembali. Detik berikutnya, komputer laboratorium mengirim data mengejutkan. Tim telah melintasi ratusan juta tahun cahaya ke ujung semesta. Namun, mereka tidak menyadarinya. Saat terbangun, mereka menemukan diri di bangunan kuno. Untungnya, atmosfer di sana mirip bumi. Mereka pun melangkah waspada tanpa menemui bahaya apapun. Namun saat keluar, mereka terkejut melihat bangunan itu mirip piramida bumi. Tanpa 3 matahari di langit, mereka akan mengira masih di bumi karena hanya ada gurun pasir. Awalnya mereka mengira tak ada kehidupan. Namun Profesor menemukan jejak kaki aneh. Ia memanjat bukit untuk melihat lebih jelas, dan tampak seekor sapi alien. Dari tali kekangnya, mereka menyimpulkan adanya peradaban cerdas di sini. Penemuan ini membuat Profesor antusias memanggil rekannya. Namun, suara itu mengejutkan makhluk asing tersebut yang langsung kabur. Tali kekangnya melilit kaki Profesor. Setelah terseret 3 hari, sapi alien itu berhenti. Profesor tidak terluka. Tapi saat lega, mereka menyadari ada tambang di depan. Di sana banyak alien bekerja yang penampilannya persis manusia bumi. Awalnya, para alien itu waspada melihat orang-orang berpakaian aneh tersebut. Namun saat melihat Leontin Dewa Matahari di dada Profesor, mereka tiba-tiba berlutut seperti menyembah dewa. Hal ini membuat tim bingung. Anehnya, alat deteksi menunjukkan gerbang antar bintang memang terbuat dari batu tambang lokal. Tapi dengan teknologi primitif, bagaimana mereka membangun gerbang secanggih itu? Saat mereka masih bingung, kepala suku yang mendapat kabar pun segera datang. Kepala suku menyuguhkan air segar lalu mengundang mereka ke desanya. Karena merasa aman, kolonel meninggalkan sebagian tim di piramida, dan sisanya menemani Profesor. Melihat totem Dewa Matahari, mereka sadar Profesor dianggap sebagai utusan dewa. Penduduk pun menyajikan makanan mewah, namun tak ada yang berani memakan daging aneh itu. Hanya Profesor yang berani mencicipi, rasanya lezat seperti ayam. Usai makan, ia mengurus urusan utama. Profesor menunjukkan Leontin Dewa Matahari dan mencoba berkomunikasi lewat gambar. Namun, gambarnya langsung dihapus kepala suku karena takut. Tampaknya tulisan tabu di sana. Profesor kecewa, tak mendapat hasil. Malamnya, kepala suku malah mempersembahkan wanita tercantik. Tapi, Profesor tetap fokus meneliti. Ia membawa wanita itu ke perbatasan, tempat lukisan dinding mencatat sejarah planet ini. Dahulu kala, penjahat perang antariksa diasingkan dan menua. Ia menyadari meski manusia berumur pendek, tubuh mereka mudah pulih dengan kapsul penyembuh. Ia pun merebut tubuh remaja dan memakai teknologi maju untuk menguasai bumi, bahkan menyamar jadi Dewa Matahari. Planet ini pun jadi sumber energinya. Namun tak diduga, manusia yang awalnya awam kini belajar bangkit melawan. Ia pun tak bisa kembali ke bumi. Karena marah, ia melarang akses pengetahuan bagi manusia di planet tambang. Tak heran kepala suku ketakutan. Saat rahasia terungkap, Profesor bersiap kembali ke piramida. Namun saat malam tiba, sebuah pesawat mendarat dan menculik tim penjaga. Penyerangnya mirip penjaga Firaun di dinding piramida. Ketika kolonel kembali ke sana,
Mereka sadar situasi kacau balau, rekan mereka hilang, dan bom nuklir pun lenyap. Tiba-tiba cincin melayang turun disertai cahaya silau. Lalu penjaga Firaun muncul dengan wujud menggetarkan bak dewa turun ke bumi. Tertekan hebat, kolonel dan profesor ketakutan hingga menyerah tanpa berani melawan. Akhirnya mereka dipaksa masuk ke sana. Mereka dipindah ke kapal luar angkasa. Di kerumunan anak-anak, Dewa Matahari muncul. Dari takhtanya, ia minta bom nuklir tim itu dibawa. Manusia bumi ini berani menyerang, seolah tak tahu kekuatan sejatinya. Dewa Matahari menggerakkan jari, lalu penjaga kiri dan kanan melepas topeng, memperlihatkan wajah manusia berkulit gelap. Akhirnya Dewa Matahari menampakkan dirinya. Ternyata ia hanya remaja polos. Melihat dewa itu manusia, sang kolonel pun berani dan segera merebut senjata. Namun Dewa Matahari hanya mengangkat tangan, lalu pengikut setianya langsung membentuk perisai tubuh. Kolonel tak tega melukai orang tak bersalah, hingga ia dikalahkan penjaga dan dijatuhkan. Ia pun dijebloskan ke penjara air bersama prajurit lainnya. Sebaliknya, profesor yang terluka selamat berkat liontin di lehernya. Saat Sim dan lainnya sadar, mereka terbangun di dalam peti batu, dan luka fatal di perut mereka hilang total. Ternyata, peti itu kapsul penyembuh tubuh. Karena liontin Dewa Matahari itu, musuh mengiranya orang penting. Untuk menguji kesetiaan, Dewa Matahari memintanya mengeksekusi rekannya sendiri. Namun itu belum cukup, karena pengkhianatan manusia 10.000 tahun lalu masih membekas. Kini mereka berani bawa bom nuklir untuk menghukum manusia. Ia tambah mineral khusus ke bom itu, agar kekuatannya meningkat drastis. Jika dikirim balik, bumi akan hancur. Rencana lawan ini mengerikan bagi profesor. Ia pun pura-pura tunduk. Lalu, demi efek jera, Dewa Matahari kirim pesawat tempur untuk membombardir suku itu tanpa ampun. Mereka kira budak akan makin takut, tapi siapa sangka setelah tahu jati diri asli Dewa Matahari, pribumi mulai melawan. Saat eksekusi esoknya, Dewa Matahari duduk di singgasananya. Tak disangka, para budak bersenjata canggih membantu pelarian ke tempat terlarang di balik badai pasir. Profesor dan Xiaomei pun mulai jatuh cinta. Namun, bom nuklir masih di tangan Dewa Matahari jika dikirim ke bumi. Ini bencana bagi umat manusia. Besoknya, mereka menyamar jadi budak dan menyusup ke piramida. Kolonel lalu mencari bom nuklir di tengah kekacauan dan mengaktifkan timernya. Ia rela berkorban demi memastikan bom itu menghancurkan gerbang bintang. Tapi tiba-tiba Xiaomei tertembak dan nyaris tewas. Profesor pun segera mengaktifkan lift teleportasi. Profesor membawa Xiaomei ke ruang medis pesawat. Berkat teknologi canggih, Xiaomei pun berhasil diselamatkan. Namun saat hendak kembali, tiba-tiba sosok Dewa Matahari muncul dan mencengkeram sang profesor. Pada saat yang sama di piramida, sang kolonel berhasil melumpuhkan penjaga yang membawa bom nuklir. Ia mengaktifkan lift teleportasi hingga kepala penjaga terpenggal dan pindah ke pesawat. Sementara profesor dan Xiaomei kembali dengan selamat. Krisis teratasi dan kolonel segera mengatur ulang kembali waktu peledakan bom nuklir tersebut. Tapi terlambat, bom nuklir segera meledak. Saat budak luar bersorak menangang, Dewa Matahari kabur ke angkasa, meninggalkan kekacauan. Tersisa 45 detik, sang kolonel mendapat ide. Ia memakai alat musuh untuk mengaktifkan lift teleportasi, lalu mengirim bom itu ke pesawat lawan. Belum sempat Dewa Matahari bereaksi, bom nuklir sudah meledak dan benar-benar mengakhiri malapetaka ribuan tahun itu. Melihat pesawat luar angkasa di langit hancur berkeping-keping, para penduduk Grey Planet langsung bersorak kegirangan, merayakan karena akhirnya mereka mendapatkan langit kebebasan.